Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sagita Amalia dengan NIM 721421034 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan media sosial internet dengan bijak agar terhindar dari pelanggaran yang ada dalam UU ITE. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media sosial sendiri. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Dan segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara real time. Hal tersebut karena media sosial adalah aplikasi yang dibantu internet, sehingga selama pengguna tersambung oleh koneksi internet yang baik, maka proses penyebaran konten bisa dilakukan pada saat itu juga. Oke, sekarang siapa sih yang nggak punya media sosial? Di zaman sekarang, media sosial merupakan hal yang sangat umum. Orang-orang mungkin akan merasa aneh jika kita tidak memiliki satu akun media sosial apapun. Fungsinya sebagai media sosial yaitu untuk bersosialisasi, dan mungkin sekarang ini mengalami beberapa peningkatan sehingga kita bisa menjangkau aktivitas seseorang dalam banyak hal di media sosial. Dan saat ini media sosial yang kita kenal yang banyak digunakan di Indonesia adalah contohnya WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, dan Twitter, dan yang sekarang baru-baru ini lagi itu adalah TikTok. Nah, semakin berkembangnya penggunaan media sosial, banyak terjadi penyalahgunaan media sosial atau terjadi suatu pelanggaran hingga perlu untuk diproses menurut hukum yang berlaku. Media sosial di Indonesia sendiri terdapat perilaku bersosialisasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU ITE. Beberapa hal yang diatur diantaranya mengenai pencemaran nama baik, penghinaan sara, dan perdagangan elektronis. Lalu bagaimana sih sikap kita dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari UU ITE tersebut? Yang pertama adalah gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu media sosial hadir untuk digunakan dalam berbagai hal, mulai dari hal-hal yang baik hingga hal-hal yang buruk. Dan seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial, meningkat juga kejahatan cyber. Maka dari itu, kita perlu adanya kontrol, ataupun kita sebagai orang tua atau lebih dewasa, kita perlu mengawasi anak-anak dalam menggunakan sosial media tersebut. Dan kedua adalah jaga sikap dan etika. Tidak hanya dalam kehidupan nyata saja, sikap dan etika itu juga perlu kita tunjukkan saat menggunakan media sosial. Media sosial juga merupakan tempat bertemunya banyak orang. Maka dari itu, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan dan santun terhadap lawan bicara, juga perlu diterapkan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara di sosial media. Ketiga adalah ikuti informasi yang bermanfaat. Dengan berkumpulnya orang-orang di belahan dunia ini, menjadikan ladang informasi yang luas di media sosial tentunya. Dan informasi tersebut dapat berupa informasi yang baik sampai informasi yang kurang penting. Untuk itu, kita perlu filter mengambil sumber informasi dari media sosial agar informasi yang kita dapatkan itu merupakan suatu informasi yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat adalah jauhi toxic account. Toxic account itu apa ya? Toxic account itu merupakan akun-akun yang mengimpulsi kita untuk melakukan hal buruk seperti membuat kita boros atau marah. Dan jika hal itu terjadi, maka kita perlu berhenti untuk mengikuti akun tersebut. Yang kelima adalah
memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Sebagai media yang digunakan untuk berbagai hal, media sosial menjadi pasar yang efektif untuk memamerkan skill, kemampuan, dan kreativitas kita. Selain itu, opini atau pendapat juga bebas ditukarkan bisa kita utarakan di media sosial dengan catatan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, media sosial ini bisa dilihat oleh semua kalangan. Nah, sehingga kita itu harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengutarakan tulisan dalam bermedia sosial. Dan kita itu lebih bijaksana agar kita tidak asal menyampaikan tulisan tanpa bisa dipertanggungjawabkan ataupun bermuatan hal-hal yang melanggar ketentuan sebagai pengguna media sosial. Lalu, pergunakan media sosial untuk sarana komunikasi yang baik, sehingga apabila pengguna ingin melakukan kritik terhadap suatu permasalahan, sebaiknya dilakukan di ruang kritik sebagaimana mestinya, sehingga bisa ditanggapi oleh penerima kritik dan diklarifikasi oleh penerima kritik tersebut. Dan dalam bermedia sosial tentunya kita harus tetap bersikap sopan dan santun dalam menggunakan media sosial sehingga kita terhindar dari pelanggaran UU ITE tersebut. Oke, sekian penjelasan saya mengenai penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari pelanggaran yang ada dalam UU ITE. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.